Jumpa lagi di Ardibo TV. Ya, laptop terbaru dari Acer yang satu ini performanya memang tidak seperti laptop tipis dan ringan konvensional lainnya. Dipakai aktivitas berat seperti editing video, dia masih oke karena dia punya prosesor Intel Core generasi ke-13 seri H yang 45 watt yang biasanya dipakai di laptop gaming yang tebal. Tidak hanya itu, sertifikasi Intel Evo platform terbaru juga dimiliki oleh laptop ini. RAM-nya udah pakai DDR5. Storage-nya bisa pakai 2 SSD M.2. Layarnya touchscreen 2,5K IPS 100% sRGB. Dia punya 2 konektor Thunderbolt 4. Luar biasa ya. Ya, yang satu ini adalah Acer Swift 14 keluaran tahun 2023. Oke, skema penamaan laptop Acer Swift memang agak berbeda untuk tahun 2023 ini. Acer tidak lagi menggunakan nama Swift 3, Swift 5, atau Swift 7 lagi. Skema penamarannya kini mengacu pada ukuran layarnya. Jadi Acer Swift 14 ini ukuran layarnya 14 inci. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan laptop kelas atas dari Acer yang satu ini mulai dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 13700H ya. Pabrikasinya sudah Intel 7, base powernya sudah 45 watt yang satu ini, 14 core 20 thread yang terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya nggak kalah gede di 24 MB. Dibandingkan dengan Intel Core i7 12700H prosesor yang terbaru ini, nilai clock speed-nya tentunya lebih tinggi, bisa mencapai 5 GHz. Selain clock speed, Core i7 13700H juga menawarkan PCI Express Gen 5. Sebelumnya itu Gen 4 aja. Nah, sekarang untuk integrated graphics ya, dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Integrated graphics terbaru ini juga sudah menawarkan clock speed yang lebih tinggi hingga 1,5 GHz. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 16 GB LPDDR5 4800 MHz langsung dual channel 128 bit. Ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade. Tapi ya udah 16 GB dual channel pula, nggak ada masalah. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Seperti laptop Acer lainnya, disediakan juga slot M.2 kedua. Jadi kita bisa menambah kapasitasnya tanpa mengganggu SSD utama. Iya, ini laptop yang tipis dan ringan dan masih bisa ada SSD keduanya. Untuk wireless connectivity, dia pakai modul Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i yang sudah mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya, ini sudah 56 Wh. Operating sistemnya tentunya dia pakai Windows 11. Untuk bodinya, form factornya adalah clamshell. Materialnya ini menggunakan aerospace grade aluminium yang dibentuk dengan menggunakan CNC machine. Untuk pilihan warna, ada yang mint green, ini yang kita uji ya. Lalu ada steam blue. Nah, untuk desain ini penampilannya itu mengingatkan kami pada Acer Swift 5 Aerospace yang pernah kami review tahun 2022 yang lalu. Desain, bentuk, dan lekukan bodinya bisa dibilang nyaris tidak memiliki perbedaan di sini. Secara keseluruhan, laptop ini tampak gagah dan punya penampilan mewah serta premium berkat pinggiran bodi yang berwarna keemasan. Nah, untuk ukuran, panjangnya 31 cm, lebar 21,3 cm, dan tebalnya hanya 1,49 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di kisaran 1,27 kg. Nah, untuk chargernya adalah 260 gram. Ini adalah charger Type-C 100 watt. Total bobotnya kalau dibawa dengan charger adalah sekitar 1,53 kg. Untuk display tentunya ini layar 14 inci, tapi ini punya kemampuan touchscreen. Ya, jadi perlu diingat ya, laptop ini tidak bisa diubah jadi tablet ya. Ini laptop klasik tapi punya touchscreen. Akan tapi dengan layar seperti itu, pengguna jadi lebih mudah nih kalau mau melakukan scrolling halaman website atau memperbesar, memperkecil tampilan di layar, ya itu mudah di sini jadinya karena ya pakai jari aja langsung. Nah, untuk resolusinya adalah 2,5K atau 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya adalah 16:10. Ini adalah panel IPS. Menurut Acer, tingkat kecerahannya ada di 425 nits dengan color gamut 100% sRGB. Sementara kalau kami ukur tingkat kecerahannya maksimum itu ternyata ada di 508 nits. Tinggi banget ya. Sementara tingkat color gamut coveragenya adalah 99,9% sRGB dengan volume di 118,4% sRGB. Jadi layar ini memang cocok mau dipakai buat ngedesain, buat edit video, mau editing foto, nonton film, mantap yang satu
satu ini. Permukaan layar ini juga sudah menggunakan lapisan antimikrobial Corning Gorilla Glass, sehingga lebih aman dari resiko goresan saat dioperasikan dengan jari, dan tentunya lebih aman dari resiko kemungkinan terjadi penumpukan bakteri karena kita sering pegang-pegang layarnya. Penggunaan lapisan tersebut juga membuat permukaan layar menjadi glossy sehingga akan memantulkan sedikit bayangan. Tapi permukaan seperti itu justru membuat warna yang ditampilkan jadi cemerlang kan, seperti biasa. Kalau dia glossy jadi lebih keluar gitu warna-warnanya. Nah, kemudian untuk bingkai layarnya, ini sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kiri. Untuk atas agak tebal karena ada modul kamera di sini. Sementara untuk bawah terlihat agak tipis karena tertutup bodi bagian keyboardnya. Desain seperti itu membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 92%. Tinggi ya. Nah, layar ini juga dirancang untuk mengangkat bodi sisi belakang laptop saat dibuka. Rancangan seperti ini membuat sirkulasi udara masuk jadi lebih lancar dan meningkatkan kenyamanan saat kita mengetik. Nah, sekarang kita bahas kamera dan mikrofonnya. Di saat yang lain masih menawarkan kamera 1080p 30 fps, laptop Acer ini langsung menawarkan kamera 1440p 30 fps dengan teknologi Acer Temporal Noise Reduction. Tidak hanya itu, kamera di laptop ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur kekinian seperti automatic framing. Nah, fitur ini dapat memposisikan muka pengguna di tengah layar walaupun posisinya tidak sejajar atau tidak tepat di depan kamera. Lalu ada fitur eye contact. Fitur ini membuat mata pengguna akan tampak seperti menatap mata dari lawan bicara, walaupun mata kita sebetulnya sedang mengarah ke tempat yang lain. Nah, ini penting nih kalau lagi video call ya. Lalu ada background blur. Fitur ini akan mengaburkan tampilan objek di sekitar pengguna, jadi privasi bisa lebih terjaga. Sementara untuk mikrofonnya, nah di sini ada 2 buah pada sisi kanan dan kiri kamera, dan dia sudah mengusung teknologi Acer Purified Voice. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Acer Swift 14. Jadi gimana kualitas rekamannya? Gimana? Keren kan? Mantap. Kita lanjut ke audionya. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Disediakan software DTS Audio Processing untuk mengubah profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkan oleh laptop ini juga ternyata lantang sih. Mantap nih ya. Speakernya mampu mengeluarkan suara yang jernih, detail, dengan karakter yang cenderung bright, tapi tidak sampai menusuk telinga. Nah, lanjut ke konektornya. Di sisi kiri kita lihat ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery, dan display out dengan protokol DisplayPort. Kemudian ada 1 port HDMI. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 5Gbps yang mendukung power off charging. Di sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5Gbps, dan ada 1 Kensington lock slot. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombol di laptop ini tetap mempertahankan ciri khas dari keyboard seri Swift dengan tombol cikletnya ya. Warna tombol cikletnya dibuat senada dengan warna bodi dengan tulisan berwarna coklat muda agak keemasan. Tentunya keyboard ini dilengkapi lampu backlit dengan 2 tingkat kecerahan dengan tombol F11 untuk pengaturannya. Nah, untuk touchpad, permukaan touchpad di laptop ini menggunakan material Ocean Glass yang merupakan material daur ulang dari limbah kaca yang dibuang ke lautan. Posisinya center to body yang sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang kanan. Walaupun tidak sejajar persis dengan tombol spacebar saja, aktivitas mengetik di sini masih terasa nyaman karena ada kemampuan palm rejection di sini. Nah, untuk sistem keamanan, laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Untuk cooling system, laptop ini menggunakan sistem pendingin Acer Twin Air Cooling dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Ventilasi pengumuman udara panasnya ada 2 yang mengarah ke permukaan layar. Tapi tenang, laptop ini kan layarnya bukan OLED, jadi harusnya nggak ada masalah di sini. Kita masuk ke dalam aspek performa sekarang. Di sini ada 3 pilihan profil performa, yaitu
silent mode, normal mode, dan performance mode. Profil performa dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F. Oke, sekarang kita coba konsistensi performanya dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali. Di mode normal, skor tertinggi yang dicapai adalah 2468 poin. Dan pada saat mode performance digunakan, skornya mencapai 2670 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode normal itu stabil di kisaran 1940 sampai 2000 poin. Sementara di mode performance, skor sempat bertahan di 2200 sampai 2300 poin, walaupun sesekali bisa turun sedikit di bawah 2200 poin. Nah, sekarang mari kita tes kalau tidak dicolok listrik, hanya pakai baterai aja. Bagaimana? Nah, saat menggunakan baterai, skor yang dihasilkan ada di kisaran 2000 sampai 2100 poin saat menggunakan mode normal. Ini cukup sesuai ya dengan syarat Intel Evo Platform. Performa saat pakai baterai itu mirip dengan saat pakai charger. Nah, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench ini. Nah, saat pakai aplikasi yang ngegas banget untuk prosesor ini ya, di mode normal suhu prosesor ada di kisaran 90 sampai 92 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor sempat bertahan sebentar di 100 derajat Celcius sebelum akhirnya bergerak ke kisaran 93 sampai 95 derajat Celcius. Beberapa kali dia sempat spike ke 100 derajat Celcius, tapi itu kayak cuma colongan performa sebentar aja. Nah, sekarang mari kita lihat untuk aplikasi Blender. Iya, kan prosesornya kenceng ya. Kenapa nggak kita pakai Blender ya? BMW 27 Scene, CPU rendering itu selesai dalam waktu 2 menit 40 detik. Nah, karena dia punya Thunderbolt 4, kita pasang eksternal GPU kita dan kita lihat kalau dia pakai eGPU, semua selesai dalam waktu 23 detik saja. Ya, kalau pakai eksternal GPU emang jadi super kencang sih ya. Nah, suhu kerjanya pada saat kita melakukan CPU rendering tadi di mode normal, suhu prosesor sempat bertahan di kisaran 91 sampai 92 derajat Celcius sebelum akhirnya bergerak di rentang 87 sampai 91 derajat Celcius. Sementara pada saat kita pakai eGPU tadi ya, ternyata suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 75 derajat Celcius saja di mode normal. Jadi kalau kita mau pakai buat rendering 3D ya sebaiknya emang punya eksternal GPU ya. Lagi pula waktu render kan juga lebih cepat nih, jauh banget lebih kencang kalau kita pakai eksternal GPU. Lanjut ke Premiere Pro 2023. Software dari Adobe yang sangat terkenal buat video editing ini ya. Kalau videonya 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik, software only, ini semua selesai dirender dalam waktu 9 menit 12 detik. Kalau kita hidupkan OpenCL-nya pakai integrated graphics aja, ini selesai dalam waktu 6 menit 16 detik. Nah, kalau eksternal GPU-nya kita pasang, ya, kita pakai akselerasi kudanya, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 22 detik. Nah, kalau resolusinya Full HD atau 1080p 60 fps 2 menit 7 detik juga, pakai software only ini selesai dalam waktu 1 menit 39 detik. Kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 29 detik, sedikit lebih kencang. Kalau kita pasang lagi eksternal GPU kita, ini semua selesai hanya dalam waktu 43 detik saja. Nah, suhu kerja prosesor pada saat 4K video export pakai OpenCL di mode normal, suhu kerja prosesor itu di kisaran 89 sampai 96 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing tapi ini yang versi gratisnya ya. Video 4K 60 yang 2 menit 7 detik tanpa eGPU itu selesai dalam waktu 11 menit 48 detik rendernya. Sementara kalau kita pakai external GPU ini semua selesai dalam waktu 4 menit 29 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps tanpa eGPU 3 menit 10 detik, dengan eksternal GPU ini kita dapatkan 1 menit 13 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video export tanpa eksternal GPU di mode normal, suhu prosesor sempat berada di kisaran 90 sampai 94 derajat Celcius sebelum akhirnya bergerak di rentang 86 sampai 94 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita coba kalau kita mau gaming pakai integrated graphics. Tentunya bisa dong ya. Dota 2 1200p, fastest render scale di 100%, scene berat 50 sampai 60 fps dan scene yang ringan 110 sampai 120 fps. Untuk CS:GO 1200p, low kita masih bisa dapat 90 sampai 160 fps. Untuk Genshin Impact 1200p, lowest render scale masih di 1, rata-rata di 60 frame per second. Walaupun kadang-kadang turun sedikit ke 58 frame per second, tapi masih oke lah yang satu ini. Valorant 1200p, settingannya ada di low, kita bisa dapat 170 sampai 210
fps. Mantap ya. Untuk GTA 5 1200p normal, tessellationnya off, kita dapat 60 sampai 90 frame per second. Nah, pada saat kita main GTA 5 ini selama setengah jam, di mode normal suhu prosesor tuh dapat dijaga di kisaran 85 sampai 86 derajat Celcius saja. Sementara untuk permukaan body selama 30 menit main ini ya, untuk keyboard titik paling panas kami temukan di sekitar tombol H dengan suhu mencapai 44 derajat Celcius. Untungnya untuk area keyboard yang lain suhunya dapat dijaga di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk area bodinya ya di luar keyboard, titik paling panas kami temukan ada di sisi sebelah atas keyboard mencapai 47 derajat Celcius. Tentunya kalau untuk palm rest sih aman di bawah 35 derajat Celcius. Selain dengan game, kami juga mengukur suhu permukaan bodi saat kami melakukan aktivitas ringan seperti nonton video 4K 60 yang AV1 di YouTube. Di aktivitas tersebut, suhu permukaan tuh hanya mencapai 37 derajat Celcius baik di area keyboard ataupun daerah sekitarnya. Jadi adem-adem aja. Oke, tadi kita bahas ada external GPU, jadi kita tancap lagi external GPU-nya untuk main game AAA sekarang ya. Assassin's Creed Valhalla 1200p high bisa dapat 60 sampai 70 frame per second. God of War 1200p high, DLSS-nya quality kita dapat 65 sampai 80 frame per second. Shadow of the Tomb Raider 1200p high, ray tracing-nya di high juga, DLSS-nya di quality kita dapat 60 sampai 100 frame per second. Mantap ya kalau kalian punya external GPU. Nah, lanjut untuk pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 6581 MB per second dan kecepatan tulisnya adalah 5001 MB per second. Memang ini bukan performa SSD PCIe Gen 4 1 TB paling hebat, tapi sudah mendekati yang paling hebat lah ya. Sudah dekat-dekat dari 7000 MB per second. Dan tentunya untuk penggunaan seharian ini udah super-super kenceng sih ya. Nah, kita lanjut untuk pengujian baterainya. Di pengujian baterai kita mengatur tingkat brightness dari layar sedekat mungkin ke nilai 150 nits. Modenya mode normal, volume suara di 25% dan setting layar tetap di 2,5K. Untuk pemutaran video 1080p local video playback ya, dia bisa bertahan 13 jam 33 menit. Nah, ini sesuai ya dengan syarat Intel Evo platform yang minimal 9,5 jam dengan layar Full HD. Nah, ini layar 2,5K bahkan ya. Dan kalau dilihat dari janjinya Acer sendiri di 14 jam, ini sudah sangat mendekati sekali. Oke, sekarang kita lihat kemampuan chargingnya. 30 menit pertama sudah terisi 55%. Dalam 1 jam terisi 81%. Dan menariknya, untuk penuh sampai 100%, dia hanya butuh waktu 90 menit atau tepatnya 1,5 jam. Ini laptop atau handphone 1,5 jam, ini kencang banget. Laptop itu biasanya 2 jam ya, ini 1,5 jam aja. Oke, untuk harga tentunya ini adalah laptop kelas premium banget dengan performa super tinggi ya untuk laptop yang tipis dan ringan. Harganya cukup wajar di 21.499.000 dan tersedia juga varian lain yang menggunakan Core i5 13500H. Ya, ini RAM-nya 16GB, SSD-nya 512GB. Harganya adalah 18.499.000. Untuk pembelian laptop ini sudah termasuk sleeve back, Microsoft Office Home and Student 2021, Windows 11 dan dapat Porsche Design Acer mouse. Ini keren banget sih mouse-nya ya. Lalu dia juga dapat garansi 3 tahun yang sudah termasuk 3 tahun service, 2 tahun spare part dan ada 1 tahun Acer Priority Care. Dengan Acer Priority Care itu pengguna bisa mendapatkan perlindungan untuk kerusakan akibat kelalaian penggunanya. Ini ditanggung 100% di tahun pertama pembelian. Pengguna juga mendapatkan prioritas antrian saat mengunjungi Acer Service Center. Jadi mantap ya garansinya ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerja prosesor kalau digas emang agak tinggi. Tapi ini wajar, mengingat prosesornya kan seri H, 45 watt. Untungnya suhu tinggi seperti ini hanya terjadi kalau pakai aktivitas berat seperti exporting video, rendering, atau gaming terutama yang membebani prosesor banget. Untuk aktivitas ringan seharusnya suhu kerjanya tidak setinggi itu, sama sekali enggak. Ya masa buka Excel atau Word, PowerPoint ganti-gantian setinggi itu? Enggak bakal. Jadi pastikan aja kalau memang dia mau dipakai untuk kebutuhan yang agak aneh sebetulnya buat laptop tipis seperti buat rendering 3D dan lain-lain, ya pastikan aja pakai di ruangan yang ber-AC. Oke, dari poin menariknya ya, dia sudah memenuhi kriteria Intel Evo platform terbaru.
Bodinya tipis, ringan, dan layarnya udah touchscreen. Dia sudah menggunakan prosesor 14 core seri H, jadi performanya sangat tinggi untuk laptop setipis dan seringan ini. Masih kuat gaming tipis-tipis dengan integrated graphics ya. Mau kelas berat bisa juga, nggak bakal bottleneck kalau kita pakai external GPU yang kencang juga gitu ya. Lalu baterainya irit dan chargingnya kenceng parah. Dia sudah pakai RAM DDR5 yang kekinian, langsung dual channel, bisa pasang 2 SSD kalau dibutuhkan. Layarnya udah touchscreen 2,5K, IPS 100%, sRGB, dan cerah banget sih ya. Ini cocok lah mau editing video, desain 2D, mau nonton film, mantep lah layarnya ya. Masih tersedia konektor-konektor yang besar, mau itu USB atau HDMI yang besar masih ada, dan masih ada juga Thunderbolt 4, 2 biji di sini. Wi-Fi-nya langsung 6E, Bluetooth-nya versi 5.3, kameranya juga udah 1440p, mikrofonnya mampu meredam kebisingan dengan sangat baik. Lalu dia udah punya pengaman biometrik, ada bonus Microsoft Office, dan ada garansi kelalaian pengguna juga. Yang cukup mengejutkan ya, laptop dengan performa prosesor sekencang ini, ukuran bodinya sekecil ini, layar 14 inci, bobotnya cuma 1,2 kilo, belum lagi fiturnya komplit dan kekinian karena sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 dengan sertifikasi Intel Evo platform terbaru. Ini yang penting nih ya. Oke, jadi si Acer Swift 14 ini cocoknya buat siapa aja? Ya, buat editing video di 1080p atau desain 2D pasti oke banget, tanpa eGPU pun oke di sini. Buat desain dan rendering 3D bisa juga kalau mau, tinggal nambahin eksternal GPU aja. Buat programmer cocok, kenceng ya. Tapi ya tentunya harus disesuaikan dengan apa yang diprogram dan apa yang diincar dari programmingnya ya. Buat nonton film, entertainment, nggak ada masalah. Ini mantep banget. Dan tentunya laptop ini juga cocok untuk mereka yang aktivitasnya jarang ketemu colokan listrik. Ingat, daya tahan baterai juga mantap di sini. Apalagi chargingnya juga cepet sih, 1,5 jam doang dari kosong sampai penuh. Jadi kalau memang semua yang kalian butuhkan memang dipenuhi oleh laptop yang satu ini, rasanya Acer Swift 14 adalah salah satu pilihan yang menarik yang ada di pasaran saat ini. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.